internal dan juga secara eksternal. Mari kita lihat pembuktian dari internal dari dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 1. Nubuatan yang telah dilihat oleh Nabi Habakuk. Artinya apa? Firman ini diterima langsung oleh Habakuk dari Tuhan. Lalu karena dia penerima pertama dan penerima yang langsung, dan juga dia menjadi penulis langsung daripada kitab. Itu juga dibuktikan melalui pengakuan Nabi Habakuk sendiri di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1. Doa Nabi Habakuk dinyanyikan menurut nada rapat. Itu memberikan pertanda bahwa penulis kitab Habakuk sungguh benar adalah Habakuk sendiri. Lalu pembuktian dari gaya sastra dan konsistensi tema. Kalau kita perhatikan di pasal 1 dan 2 Habakuk dan juga pasal 3. Ada dialog yang menarik, yang intensif, yang amat dekat antara Habakuk dengan Tuhan. Itu ditunjukkan dalam pasal 1 sampai 3. Dialog itu adalah dialog Tuhan dengan Habakuk. Maka dialog itu pun, dialog Habakuk dengan Tuhan itu pun ditulis juga dengan sempurna dalam kitab Habakuk. Bukti yang ketiga itu bukti liturgis. Kalau saudara perhatikan di pasal 3. Dikatakan di sana untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Habakuk pasal 3:19. Ini menunjukkan bahwa rupanya Habakuk itu adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang profesional. Artinya, bukan barang baru bagi dia untuk melayani. Bukan barang baru bagi Habakuk untuk memakai alat musik di dalam memuji Tuhan. Karena di sini dikatakan dengan permainan kecapi. Nah, sekaligus saya singgung. Itulah alasannya sebenarnya. Kenapa orang Kristen tidak haram memakai alat-alat musik apapun untuk memuji, memuliakan, meninggikan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Enggak haram, tapi halal. Boleh. Karena Nabi Habakuk pernah memakai alat musik khususnya kecapi. Jadi kalau masih ada gereja yang mengharamkan, yang melarang anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, atau orang tua memakai alat musik, sebenarnya pendetanya itu perlu bertobat itu. Perlu bertobat itu. Dia nggak pernah belajar Alkitab dengan benar. Dan itu menjadi tantangan terbesar sekarang di gereja-gereja tua, kan? Alias arus gereja-gereja Protestan. Masih ada upaya mengharamkan anak-anak sekolah minggu, remaja, dan tua. Nggak boleh pakai gitar. Nggak boleh pakai band. Nggak boleh pakai keyboard. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nabi Habakuk aja pakai kecapi kok. Belum lagi nanti waktu kita mendalami kitab Amsal, Mazmur loh. Itu masih lebih banyak lagi yang nanti akan saya bongkar, saya sampaikan kepada saudara. Betapa di zaman Alkitab sudah masif, sudah sering orang-orang percaya memakai alat musik. Jadi ini kalau ada pendeta-pendeta yang masih mengharamkan, itu tobat dia. Kalau dia masuk lagi ke sekolah kita ini, ke kampus kita ini. Supaya semakin bertobat benaran dia. Justru arus perubahan itu lebih cepat tanggap di kalangan orang Katolik dibanding orang Protestan. Dalam hal dinamisme memakai alat musik dalam beribadah. Saya lihat gereja Katolik masih lebih terbuka. Lebih cepat terbuka dibanding arus golongan Protestan. Karena sampai hari ini saya masih banyak mendengar anak-anak muda kan gitu ya. Wah Pak Tony, di gereja kami pendeta itu melarang Pak, nggak boleh pakai keyboard, nggak boleh pakai drum, nggak boleh pakai trompet, suruling, macam-macam begitu. Soalnya kan kerugian kan itu bagi gereja. Karena kenapa? Anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda mereka akan eksodus. Mereka akan lebih memilih pindah ke gereja lain. Kan rugi. Ini yang tidak mau terjadi di gereja Katolik.
Maka gereja Katolik cepat-cepat membuka diri, maka lahirlah namanya Gereja Katolik Karismatik. Itu. Di Gereja Katolik Karismatik itu sangat diperbolehkan full. Anak-anak mudanya, anak-anak remajanya pakai alat musik apapun juga. Jadi tetap mereka di bawah naungan denominasi Katolik, tetapi pola ibadahnya diberikan ruang seluas-luasnya kepada anak remaja dan pemudanya memakai alat musik. Harusnya gereja-gereja Protestan konvensional harus tobat dan belajar di gereja Katolik. Jadi menurut saya hari-hari ini yang lebih super kaku itu orang-orang Protestan justru. Khususnya yang konvensional ya. Jauh tertinggal dari gereja Katolik. Nah, sekilas singgung situ supaya kita paham nih. Ya, pengguna alat musik di jalan di era pelayanan Nabi Habakuk itu udah sering dipakai. Nah, yang ketiga, pembuktian perjanjian baru. Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya ayat ini? Kalau kita benar di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Nggak usah takut Bapak Ibu. Dengan tetap beriman kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan makan minum apapun. Misalnya benar. Terus percaya total sama Tuhan. Maka dari dulu Bapak Ibu, sudah 27 tahun kami jalani panggilan kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan buktikan. Dengan kami hidup benar. Beriman total sama Tuhan. 27 tahun dipelihara Tuhan kebutuhan makan minum pakaian kami. Saya senang dengan ayat ini. Karena saya ngalami betul bagaimana Tuhan bekerja. Dan hidup oleh iman itu dikutip dalam perjanjian baru. Khususnya di Roma pasal 1 ayat 17. Galatia ayat 3. Galatia 3:11. Bahkan Ibrani pasal 10 ayat 38. Mengutip Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman. Itulah pembuktian teologis. Bahwa kitab Habakuk sungguh-sungguh benar. Berasal dan bersumber dari Tuhan. Dan ditulis oleh Nabi Habakuk. Maka itu diteruskan, dicatatkan, dikutipkan di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Baik dalam Roma pasal 1 ayat 17. Galatia pasal 3 ayat 11. Ibrani 10 ayat 38. Ini memberikan sebuah fakta yang dalam dan kuat bahwa penulis kitab Habakuk adalah Habakuk sendiri. Lalu bagaimana dengan pembuktian eksternal dari luar Alkitab? Gulungan laut mati ditemukan kita Habakuk. Dikasih kode 1Q PHAP. Itu kode khusus untuk kita Habakuk di kitab pertama. Menunjukkan bahwa sebenarnya kita Habakuk gak pernah diteragukan, gak pernah dipertanyakan siapa penulisnya oleh orang-orang Yudaisme. Sekalipun mereka ini belum tentu sudah bertobat percaya kepada Yesus pada zaman itu.